Teman-teman, saya juga baru dengar nih ada tempat wisata Dogang di Kecamatan Gebang. Mungkin sekali-sekali teman-teman bisa main ke sana melihat manakah view yang keren. Sudah berapa lama tempat wisata Dogang itu, Bang? Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman Papi Tepu? Nggak bosan kita bicara tentang Langkat. Dan kamu tahu, bicara Langkat adalah kabupaten yang sebenarnya potensi wisatanya cukup menjanjikan. Namun, praktek-praktek di lapangan wisata Langkat hidup segan, mati tak mau. Telah bersama kita Bang Hendrik Hasibuan, seorang penggiat wisata di Kabupaten Langkat. Selamat siang Bang Hendrik. Selamat siang Bang. Alhamdulillah. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Oke. Jadi kalau ditanya saya, Langkat ini indah. Ada Gunung Leuser yang membentang. Ada kucuran air pegunungan di Bukit Lawang, di Tangkahan. Ada alam yang sejuk di Pama. Yang mana Pama itu berdampingan dengan Tanah Karo. Jadi sebenarnya menurut saya, Bang, wisata di Langkat ini tidak kalah dengan wisata-wisata di tempat lainnya. Dan hari ini sengaja saya mengundang Abang untuk sedikit kita berbicara tentang wisata. Ready? Ready Bang. Oke, siap. Sudah lama berkecimpung di dunia wisata, Bang? Sebenarnya belum lama Bang. Belum lama. Lebih kurang 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi di 4 tahun ini Abang fokus di objek wisata di daerah mana? Fokus Bang di daerah tempat saya tinggal sebenarnya. Karena tempat saya tinggal itu Bang adalah daerah yang dikelilingi oleh aliran sungai. Aliran sungai. Aliran sungai. Jadi sebenarnya Bang, aliran sungai ini kalau kita pandai memanfaatkan potensinya, ini menjadi satu sumber satu objek wisata yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk dalam tanda kutip menambahlah perekonomian warga sekitar. Menurut saya nih tapi Bang, gitu kan. Jadi kami itu di sana daerahnya dikelilingi oleh aliran sungai, tapi belum ada pernah orang ataupun pihak-pihak yang mencoba untuk menggali potensi dari daerah sungai ini. Bisa dijadikan apa kan kita belum tahu gitu Bang. Artinya belum ada yang investasi. Belum. Belum. Jadi nama tempat wisata yang sekarang Abang geluti apa namanya Bang? Di tempat saya itu Bang. Saya ini berasal dari Desa Dogang ini Bang. Desa Dogang. Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Ada di sana objek wisata itu namanya Doremi Bang. Doremi itu singkatan dari Dogang Resto Milenial. Nah, jadi sebenarnya Doremi ini Bang tempat makan tapi di pinggiran aliran sungai. Gitu. Jadi yang kita jual sebenarnya view pemandangannya atau view dari tempat aliran sungai itu tadi. Sudah berapa lama tempat wisata Dogang itu Bang? Kalau wisata Dogang ini Bang baru sekitar 2 tahun. Baru 2 tahun? Iya, baru 2 tahun. Tapi kebetulan banyak sebenarnya lokasi-lokasi yang menjadi penunjang kalau kita bilang gitu. Contoh di dekat wisata Dogang itu ada jembatan gantung atau kami bilangnya titik gantung sebenarnya. Titik gantung itu kalau hari Minggu Bang banyak anak-anak muda itu datang hanya sekedar untuk foto-foto. Jadi sebenarnya kalau ini dimanfaatkan menjadi satu Bang ya, menjadi satu peluang sebenarnya gitu. Jadi teman-teman, saya juga baru dengar nih
ada tempat wisata Dogang di Kecamatan Gebang. Mungkin sekali-sekali teman-teman bisa main ke sana, melihat manakah view yang keren. Ya, setidaknya dengan teman-teman berkunjung ke sana bisa menambah income atau perekonomian kawan-kawan di desa Dogang. Oke, Bang Hendrik. Iya Bang. Menurut Abang, dengan situasi Kabupaten Langkat yang notabene bisa dikatakan 60-70% itu dikelilingi oleh alam, perkebunan, perbukitan, perairan, laut ya. Iya. Bagaimana atau apakah Abang memiliki sebuah gagasan agar Langkat ini dengan wisatanya bisa ngejual khususnya keluar daerah? Silakan Bang. Kalau berbicara ini kan konsep nih. Ya. Sebenarnya yang kita bicarakan ini Bang kan. Ini sebenarnya harus melibatkan semua pihak ini Bang. Gitu. Jadi ada pihak yang memang dengan sukarela memang mau untuk mencoba membangun tempat wisata atau potensi wisata yang ada di daerahnya. Juga harus sebenarnya didukung oleh pihak-pihak terkait termasuk pemerintah Bang. Iya. Tadi Abang mengatakan harus melibatkan semua pihak. Apakah memang sampai saat ini katakanlah wisata-wisata di Langkat itu belum menyentuh berbagai pihak? Jadi Bang, kalau kita amati, ya saya pribadi kan sering juga nih berkunjung ke Bukit Lawang, ke Tangkahan, gitu kan. Jadi kalau kita bilang objek wisata ini belum terkelola dengan baik Bang. Sudah dikelola tapi belum terkelola dengan baik. Belum terkelola dengan baik. Itu PR pertama. Kenapa? Silakan, Bang. Apa Bang? Yang jelasnya pengunjung banyak merasa kurang nyaman. Saya tidak mengatakan tidak, tapi kurang nyaman. Oke. Kenapa? Kita paham di daerah kita ini Bang, setiap ada satu tempat ataupun satu kegiatan kita bilang Bang, yang kita bilang bisa untuk menghadirkan orang ramai, gitu Bang kan. Jadi ada saja oknum-oknum segelintir pihak yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Contoh misalnya Bang, ada satu tempat wisata, kita belum sampai lokasi tapi kita sudah mengeluarkan biaya yang kita bilang di luar dugaan kita. Oke, katakanlah Abang mau mengatakan pungli-pungli. Iya, pungli itu Bang. Itu. Nah sebenarnya jujur bicara pungli, maaf, itu bukan lagi barang baru sebenarnya ya. Tapi memang itu menjadi PR pemerintah daerah, khususnya tingkat kecamatan, tingkat desa yang berada di lokasi wisata. Saya setuju dengan Abang. Kemudian Bang, sarana prasarana Bang. Kita tahu Langkat ini seperti Tangkahan kan itu namanya, ada jargonnya itu the hidden paradise. Jadi surga yang tersembunyi katanya. Jadi kalau kita ke Tangkahan ini Bang, akses jalannya Bang kita kalau bahasa kita minta ampun Bang. Kalau musim panas kita bisa mandi abu, musim hujan kita mandi lumpur sana. Oke, sabar Abangku. Jadi gini, sejak Papi Tepo mulai mengudara, ini sepertinya tamu keempat yang selalu membahas atau selalu mengeluarkan kalimat jalan. Pertanyaan saya sederhana, berarti memang dimungkinkan jalan di Langkat cukup. Anda yang melanjutkan. Silakan Bang. Kalau ini kan dari pandangan anak muda nih Bang, ya kan? Iya Bang. Ada lokasi wisata yang kita bilang tempatnya kalau bahasa kita tuh enak, asik gitu. Tapi dengan kondisi akses jalan yang kita bilang mengecewakan, nanti muncul bahasa cukup sekali lah ke sana Bang, nggak sanggup kita sama jalannya, kan begitu. Padahal lokasi wisatanya oke, gitu. Kalau Abang mau tahu di daerah itu kan Tangkahan tuh daerah Kecamatan Batang Serangan itu Bang. Ada juga di sana sumber air panas, namanya Gelugur Bang. Saya udah pernah ke sana sekali. Jadi di Gelugur itu selain ada sumber air panas juga ada
air terjun kalau nggak salah sampai berapa tingkat gitu loh. Jadi naik mengaliri aliran sungai itu air terjun pertama, kedua gitu. Tapi akses jalan Bang minta ampun kita Bang. Oke. Gitu. Satu poin yang paling penting dari obrolan kita adalah wisata yang baik juga memenuhi persyaratan yang baik. Khususnya apa? Jalan. Nah, kebayang ketika kita mau berwisata, tapi akses menuju ke sana itu masih carut-marut. Dan sebagai tambahannya, oknum-oknum di wilayah objek wisata yang katakanlah sedikit bandel, suka pungli, tolong, itu menjadi perhatian, khususnya buat aparat desa, aparat kecamatan di sana. Bagaimana cara memberdayakan mereka-mereka ini? Kamu harus sepakat itu. Nah, Bang, tadi kita sudah ngebahas tangkahan, dogang, dan persoalannya soal kenyamanan. Ya, akses. Soal akses. Oke, selain di dua tempat objek wisata ini, kita misalnya ngelihat Bukit Lawang. Apakah Bukit Lawang lebih baik dibanding keduanya secara akses dan kenyamanan? Kalau di presentasikan ini sih Bang sebenarnya 50-50. 50-50 karena ada beberapa juga akses jalan di sana juga yang kita kategorikan juga belum bagus. Oke. Yang ada tuh. Tapi mungkin bagusnya Bukit Lawang ini minim ada praktek-praktek saya bilang tadi seperti pungli tadi. Kenapa? Mungkin ya karena di sana melibatkan jadi satu kawasan wisata itu mereka dilibatkan. Contoh anak mudanya dikasih lab skill untuk kita bilang untuk ukiran kayu, untuk membuat sablon gitu kan. Jadi mereka merasa kami dilibatkan. Jadi untuk berpikir mencari keuntungan atau mencari hasil dari yang lain mereka sudah enggak lah ini kita di sini aja. Kita fokus mengembangkan bagaimana caranya setiap tamu yang datang itu membeli oleh-oleh dari kita. Oke. Ini menarik. Jadi memang saya sepakat. Objek wisata itu yang bisa membesarkannya adalah masyarakat di situ. Maka selayaknya pemerintah harus dapat memberikan keterampilan-keterampilan kepada masyarakat setempat. Agar apa? Agar hal-hal negatif itu bisa jauh dari pikiran mereka. Nah, kebayang apabila sebuah objek wisata tidak melibatkan masyarakat setempat, dimungkinkan saja tingkat kejahatan di objek wisata itu tinggi, tingkat punglinya tinggi. Maka, sekali lagi, seperti yang dikatakan Bang Henry, bahwasanya Langkat ini adalah surga tersembunyi. Masalahnya sekarang, siapakah yang menyembunyikan Langkat itu? Ayo, kita bangun. Jangan didiamkan wisata-wisata Langkat itu. Kita masih punya Pama, yang udaranya sama seperti ketika kita di Tanah Karo, dingin. Dan ini menjadi PR besar untuk pemerintah daerah Kabupaten Langkat. Abang pernah ke Pama? Pernah Bang. Oke. Bisa Abang ceritakan sedikit? Awal menginjak kaki di Pama itu Bang tahun 2018. Iya. Awal. Waktu itu Abang tahu penatapan yang di atas Bang? Penatapan? Iya, yang sebelah kanan sebelum tanjakan naik ke atas, itu belum ada waktu itu Bang, 2018. Saya udah pernah sampai sana. Iya. Jadi yang dijual itu kan view Bang. Betul. Pemandangan. Betul. Pemandangan yang dijual. Kita merasa apa ya? Walaupun kita bilang jarak tempuhnya jauh, tapi akses jalan alhamdulillah bagus. Ya. Jadi sampai sana terbayar itu kelelahan kita itu ke sana gitu kan. Jadi di sana yang dijual hanya view, mereka ya warga sekitar itu yang pengelola itu menjual jagung bakarnya cuman waktu itu. Waktu saya 2018 itu Bang awal mereka jual hanya jagung bakar, belum ada warung, belum ada waktu itu. Itu pertama kali saya injak kaki sana. Jadi sampai mungkin tahun kemarin kemungkinan kalau nggak salah mungkin udah 5 atau 6 kali saya ke sana Bang. Oke. Nah, kalau menurut saya jalan menuju Pama sepertinya jauh lebih baik. Iya. Setuju ya? Setuju Bang. Oke. Setuju. Nah, saya juga menarik dengan bahasa Bang tadi bahwasanya
view yang dijual. Dan menurut saya, view di Tangkahan, view di Bukit Lawang, view di Pama, saya kira menjual semua nih bang. Sangat-sangat berpotensi untuk menjual. Khususnya menghadirkan wisatawan baik luar maupun dalam negeri untuk berkunjung ke Langkat. Yang mana kedatangan-kedatangan mereka sudah pasti memberi income untuk pendapatan Kabupaten Langkat. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Silahkan dijawab sendiri. Terakhir, di Dogang ada pungli nggak? Di Dogang alhamdulillah bang nggak ada bang. Yakin bang. Oke. Yakin. Lalu untuk kebersihan? Kebersihan alhamdulillah sangat terjaga bang. Terjaga. Nah, saya mau nanya karena abang orang Dogang. Ya. Pengelolaan hasil pendapatan di wisata Dogang itu dibagi kemana saja? Itu kan bekerja di situ bang masyarakat. Ya. Itu melibatkan masyarakat. Jadi pasti ada, kalau bahas sekarang apa, PAD bang ya. PAD. Itu masuk ke PAD. Ya. Gitu. Jadi yang kami tahu bang hari ini dan yang kami masih bisa kami banggakan itu bahwasanya yang jelas tadi pertama tidak ada pungli apapun bang di situ. Ya. Dan bahkan parkir pun juga tidak ada pungutan bang. Tingkat keamanan? Tingkat keamanan alhamdulillah bagus bang, karena parkir itu semua di lokasi bang. Jadi masuk lokasi itu tidak di luar, jadi lokasi itu dibatasi dengan aliran sungai. Ada parit, jadi dia masuk ke lokasi baru parkir di dalam, gitu dia. Jadi kalau untuk tingkat keamanan alhamdulillah bang sampai hari ini belum ada laporan. Kebersihan bersih bang, bahkan aliran sungainya pun kami bilang sangat bersih. Gitu ya. Karena kami pelan-pelan juga bang, kebetulan saya kan di sana kan ketua Karang Taruna nih bang. Iya. Jadi kita juga punya beban untuk bahasanya untuk menyukseskan potensi-potensi yang ada di desa. Betul. Gitu. Jadi kami bergerak melalui pemuda, kita pelan-pelan coba menyadarkan masyarakat supaya tidak membuang sampah di parit, di aliran sungai. Oke. Nah, bang, saya pengen abang memberi masukan lah kepada khususnya Dinas Pariwisata di Kabupaten Langkat tentang potensi wisata di Langkat ini yang sebenarnya sama-sama kita sepakatin tadi adalah surga yang tersembunyi. Lalu kira-kira agar teman-teman di Dinas Pariwisata katakanlah bisa berbenah, bisa melakukan hal yang lebih baik, apa sih masukan saran abang kepada teman-teman di sana? Silahkan bang. Kalau dari saya mungkin bang, hari ini kan zaman itu udah berubah bang. Kita banyak bergerak di media sosial. Ya. Yang belum kita temui di daerah kita ini kurangnya pergerakan di media sosial. Jadi kurang jangkauan kita ke daerah lain. Karena pengalaman nih bang, pengalaman yang kami jalankan di Dogang itu, kami bahasanya membombardir itu di media sosial. Makanya wisata Dogang itu bisa dikenal orang sampai ke nasional. Karena yang datang ke sana itu kemarin terakhir adalah Bapak Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno itu datang ke sana, gitu. Jadi kami pengen itu sebenarnya pihak-pihak, kita bilang kabupaten lah bang ya, dalam hal ini Dinas Pariwisata itu lebih lebih merespon. Karena kita paham hari ini pemuda atau masyarakat pun sebenarnya sudah sangat aktif di media sosial untuk mempromosikan yang potensi yang ada di daerahnya. Gitu. Hari ini sawah aja pun bang bisa jadi tempat wisata. Sawah gitu kan. Jadi alangkah ruginya kita, banyak potensi lain di Kabupaten Langkat ini yang belum kita maksimalkan. Jadi kalau bisa memang Dinas Pariwisata ini lebih proaktif atau lebih kita bilang menjemput bola lah bang. Gitu. Karena kita kan paham nih, kalau kayak kita ini paham lah gitu kan. Kalau orang-orang yang kita bilang di pelosok-pelosok ini kan dia nggak tahu nih ini nembusnya kemana sih gitu. Ini kalau kita mau minta ini kemana sih kan gitu. Jadi kita kalau bisa semacam dibentuk atau perkumpulan pengurus tempat wisata atau apa gitu, atau mungkin memang kita tempatkan orang-orang yang kita bilang seperti kalau pendamping sih bahasanya terlalu jauh gitu, seperti orang-orang yang memang bergerak itu untuk mendata ataupun bertugas untuk melaporkan
lokasi-lokasi wisata ataupun potensi-potensi wisata yang ada di daerah-daerah gitu bang. Jadi informasi itu sampai ke dinas ini menindaklanjuti bagaimana supaya daerah atau tempat wisata ini bisa berkembang begitu. Karena hari ini memang yang agak kurang kita dapatkan itu dalam tanda kutip perhatian sih bang. Ya, artinya masih minim. Iya, masih minim. Jadi apakah wisata Langkat masih baik-baik saja menurut Sabang? Kalau menurut saya sedang tidak baik-baik saja bang. Sedang tidak baik-baik saja. Sederhana. Saya mungkin mengulang kalimat. Langkat yang sudah berusia cukup matang dengan geografi seperti ini, maka jangan terlalu berpikir jauh dan muluk-muluk. Potensi yang di depan mata yang nyata adalah wisata. Ayo kita berkunjung ke wisata di Langkat. Ada Pama, ada Bukit Lawang, ada Tangkahan, ada Doremi, Dogang, Resto, Milenial. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abangku. Sehat, sukses selalu. Siap, Bang.